Ada banyak orang yang terlihat tenang di permukaan, tersenyum ketika diajak bercanda, dan selalu berkata bahwa mereka baik-baik saja. Namun di dalam dirinya, ada perasaan yang tidak pernah mereka tunjukkan. Mereka bisa marah tetapi tetap berbicara dengan lembut. Mereka bisa sedih, tetapi memilih diam. Mereka bisa terluka, tetapi tetap berusaha terlihat kuat. Mereka bukan sedang berbohong, dan mereka bukan sedang memainkan peran. Mereka hanya terbiasa menyembunyikan perasaan mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka melakukan itu? Apakah ini tanda bahwa mereka tidak percaya pada orang lain? Atau justru petunjuk bahwa mereka pernah mengalami sesuatu yang membentuk cara mereka bertahan hidup? Sebagian orang tumbuh dalam lingkungan yang tidak memberi ruang untuk merasakan. Ketika mereka menangis saat kecil, ada suara yang berkata bahwa menangis itu memalukan. Ketika mereka mencoba jujur tentang perasaan mereka, ada orang dewasa yang menertawakan atau meremehkannya. Akhirnya otak mereka belajar bahwa mengungkapkan emosi sama dengan mengundang bahaya. Pelajaran ini menempel sangat kuat dan mereka bawa sampai dewasa. Mereka belajar bahwa lebih aman menutup diri daripada terlihat lemah. Maka mereka memilih diam, bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena pernah merasa bahwa perasaan mereka tidak dihargai. Ada juga orang yang selalu menyembunyikan perasaan karena rasa tanggung jawab yang besar. Mereka adalah tipe yang menjaga semua orang di sekelilingnya. Mereka yang menenangkan teman, mendengarkan masalah orang lain, dan selalu berusaha hadir ketika seseorang membutuhkan dukungan. Tapi ketika mereka sendiri terluka, mereka memilih tidak mengatakan apapun. Mereka takut membebani. Mereka takut mengecewakan. Mereka takut membuat orang lain khawatir. Dalam psikologi, ada istilah yang menggambarkan ini sebagai kebiasaan menekan diri demi menjaga ketenangan orang lain. Dan kebiasaan ini sering dimiliki oleh orang yang terlihat paling kuat. Kelompok lain menyembunyikan perasaan bukan karena takut, tetapi karena mereka selalu merasa tidak ingin menjadi pusat perhatian. Mereka terbiasa mengandalkan diri sendiri. Ketika luka datang, mereka menenangkannya dalam hati. Ketika kecewa, mereka memprosesnya dalam diam. Mereka tidak terbiasa mencari bahu untuk bersandar, karena sejak lama mereka bertahan sendirian. Cara ini membuat mereka terlihat kuat. Namun di balik ketenangan itu, ada kerentanan yang jarang diketahui siapapun. Ada juga orang yang menyembunyikan perasaan karena terlalu sering dikhianati. Mereka pernah percaya pada seseorang, mereka pernah membuka diri dan bercerita jujur. Namun, cerita itu digunakan melawan mereka. Atau mereka pernah mengatakan apa yang mereka rasakan, dan dijawab dengan ejekan, kemarahan, atau penolakan. Sejak saat itu, mereka belajar bahwa diam lebih aman daripada jujur. Mereka tidak ingin lagi mengalami rasa sakit yang sama. Maka kini mereka berjalan hati-hati, menjaga jarak, dan melindungi dirinya dari dunia. Menariknya, banyak dari mereka yang menyembunyikan perasaan justru adalah orang paling sensitif dan paling penuh empati. Mereka bisa membaca suasana hati orang lain, tetapi sulit mengungkapkan suasana hati mereka sendiri. Mereka mampu menenangkan orang lain, tetapi sulit meminta pertolongan ketika luka mereka sendiri semakin dalam. Mereka tahu cara membuat orang lain merasa aman, tetapi mereka sendiri jarang memiliki tempat yang benar-benar aman untuk melepaskan beban. Namun menyembunyikan perasaan bukan selalu tanda luka. Ada juga kelompok yang memilih diam karena mereka butuh waktu. Mereka ingin memahami dulu apa yang mereka rasakan sebelum menceritakannya kepada siapapun. Mereka ingin memastikan kata-kata mereka tidak melukai orang lain. Mereka ingin mengendalikan emosi mereka sebelum membiarkan dunia melihatnya. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional. Orang seperti ini tidak menolak kehadiran orang lain. Mereka hanya ingin merapikan isi hati sebelum membukanya. Jika kamu termasuk orang yang sering menyembunyikan perasaanmu, ketahuilah satu hal, kamu tidak salah, kamu tidak aneh, kamu tidak kurang, kamu hanya memiliki cara bertahan yang berbeda dari orang lain. Kamu menutup diri bukan karena lemah, tetapi karena pernah kuat terlalu lama. Kamu diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu peduli. Kamu menahan perasaan bukan karena tidak punya emosi, tetapi karena emosimu terlalu dalam untuk dipahami orang biasa. Namun, ingatlah juga bahwa menyimpan semua beban sendirian itu melelahkan.
Bahkan orang terkuat pun butuh ruang aman, butuh seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, butuh tempat untuk menaruh apa yang berat. Tidak ada salahnya membuka diri sedikit demi sedikit kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kamu tidak harus selalu menjadi batu karang. Kadang, menjadi manusia yang rapuh adalah cara paling jujur untuk bertumbuh. Jika sampai hari ini kamu masih berjuang dengan perasaan yang kamu simpan sendiri, semoga suatu saat kamu menemukan orang yang membuatmu merasa aman untuk bercerita. Dan semoga kamu tidak lagi harus menyembunyikan semua hal di dalam hatimu. Jika narasi ini terasa dekat dengan dirimu, tekan tombol subscribe. Kita akan terus membahas psikologi manusia dengan cara yang sederhana dan hangat, tanpa menghakimi, tanpa memaksa, hanya mencoba memahami diri sendiri dengan lebih jujur.